Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devivi Alfiani Maulidini dengan NPM 100.302.190.30. Saya dari program studi PG PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini, saya akan memaparkan mengenai strategi guru dalam pengenalan geometri di Taman Kanak-kanak Kecamatan Jatiwangi. Masuk di latar belakang, anak usia dini merupakan anak yang memiliki rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada anak usia dini ini perlu dikembangkan aspek-aspek perkembangannya. Aspek-aspek perkembangannya itu antara lain ada aspek perkembangan nilai agama moral, ada aspek perkembangan kognitif, ada aspek perkembangan sosial emosional, lalu ada aspek perkembangan bahasa, ada aspek perkembangan motorik, dan ada aspek perkembangan seni. Salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk distimulasi adalah aspek perkembangan kognitif. Menurut Piaget, aspek perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 4 tahapan periode. Pada anak usia dini yang menduduki usia rentang 0 sampai 6 tahun berada pada tahapan praoperasional. Pada tahapan praoperasional ini, anak sudah mulai memahami objek di sekelilingnya, namun terbatas pada kekonkretan objek. Pengembangan geometri ini merupakan pembelajaran mengenai bentuk-bentuk geometri yang ada di sekelilingnya. Ini merupakan tahapan awal anak untuk dapat berkembang pada pembelajaran dan pengenalan pada kehidupan selanjutnya gitu. Pada tahapan ini tidak ditutup kemungkinan bahwasannya guru berpengaruh penting dalam pembelajaran, yakni agar pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan cara strategi pembelajaran gitu. Tujuan pada penelitian saat ini yang pertama ada untuk mengetahui perencanaan pembelajaran pengenalan geometri Taman Kanak-kanak Kecamatan Jatiwangi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui metode dan teknik belajar yang digunakan guru dalam pembelajaran pengenalan geometri Taman Kanak-kanak Kecamatan Jatiwangi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengenalan geometri di Taman Kanak-kanak Kecamatan Jatiwangi. Grand teori yang saya pakai pada penelitian saat ini ada pada buku Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer karya Madewena. Strategi merupakan pendekatan pada pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan materi yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada strategi pembelajaran ini, yang pertama poin itu ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu termasuk pada pembuatan rencana pembelajaran, lalu yang kedua pemilihan dan penataan materi, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada interaksi peserta didik dengan media pembelajaran, lalu yang ada bentuk belajar mengajar, ada pembuatan catatan kemajuan siswa, dan yang terakhir ada meningkatkan motivasi. Lalu pada poin yang kedua ada metode dan teknik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Subpoinnya ada penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran pengenalan geometri. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian saat ini ada menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang saya ambil melalui 12 guru TK di Kecamatan Jatiwangi. Pengumpulan data yang saya lakukan, pertama wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kuesioner, yang keempat ada dokumentasi. Analisis data yang saya gunakan, yang pertama ada pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan terakhir ada penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan pada poin perencanaan pembelajaran pengenalan geometri, seluruh guru di 12 TK menyusun dan membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi RPPH atau Rancangan Pembelajaran Harian, kemudian ada RPPM, Protak, Prosem, dan lain-lain. Lalu ada pemilihan materi. Seluruh guru di 12 TK itu memilih materi pengenalan geometri itu memperhatikan kompetensi dasar ataupun KD dan tingkat perkembangan anak. Ada media pembelajaran. Seluruh guru di 12 TK tersebut menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran di sini sangat bervariatif ya. Ada beberapa sekolah yang menggunakan media pembelajaran balok geometri, kemudian ada Fajel, dan lain-lain.
Ada interaksi peserta didik dengan media pembelajaran. Interaksi peserta didik dengan media pembelajaran ini, anak-anak merasa gembira dengan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Lalu ada bentuk belajar mengajar. Sebagian besar menggunakan model klasikal. Hanya satu sekolah yang menggunakan model pembelajaran berkelompok. Selebihnya itu menggunakan model klasikal. Model klasikal ini sangat masih sering digunakan karena model klasikal ini terpaku pada teacher center, yang berarti berpusat pada guru, bukan berpusat pada anak. Lalu ada pembuatan catatan kemajuan. Pembuat catatan kemajuan ini keseluruhan guru melakukan proses penilaian. Proses penilaian ini dilakukan pada saat setelah anak melakukan tugasnya gitu. Pada akhir pembelajaran pada hari itu. Ada meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi ini dilakukan dengan menumbuhkan rasa keyakinan agar berhasil mengerjakan tugasnya. Lalu ada penggunaan metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini keseluruhan guru merencanakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dilakukan guru agar dapat belajarnya itu lebih bervariasi gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Guru memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak serta lingkungan sekitar. Kemudian, guru juga membuat kompetensi dasar yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik anak. Materi pembelajaran ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Guru juga memelihara sarana dan prasarana belajar dengan baik. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran ini disusun dengan lengkap. Menentukan materi juga sesuai dengan kompetensi dasar dan tingkat perkembangan anak. Bentuk kegiatan pembelajarannya itu adalah klasikal. Selanjutnya, guru menggabungkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru itu ada metode bernyanyi, metode bercakap-cakap, metode pemberian tugas. Guru akan membuat penilaian setelah anak selesai mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, saran saya pada penelitian selanjutnya itu dapat meneliti lebih lanjut mengenai pengenalan geometri anak usia dini dengan berbagai variasi dan literatur yang lebih mendalam guna pemahaman lebih lanjut. Kemudian saran untuk pendidik dapat melakukan variasi dalam bentuk kegiatan serta penggunaan media pembelajaran agar menjadi lebih bervariatif. Dan yang terakhir untuk lembaga sekolah diharapkan melengkapi fasilitas prasarana guna mendukung lebih lanjut pada kegiatan pengenalan geometri anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.